Halo para sobat TV kuno. Setelah kemarin kita membahas beberapa tokoh pendekar sakti di Nusantara, di dalam video pembahasan kita kali ini, TV kuno akan membahas beberapa pusaka sakti legendaris, yang dulu juga menjadi senjata para tokoh pendekar di Nusantara. Namun sebelum kita mulai pembahasannya, tolong bagi sobat TV kuno yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, agar channel ini bisa terus berkembang. Jika sudah subscribe, ayo kita mulai pembahasannya. Berikut inilah beberapa senjata pusaka sakti legendaris di Nusantara. Yang pertama, ada pusaka sakti milik Jaka Tingkir, yakni pusaka Bajul Giling. Joko Tingkir menjadi salah satu tokoh pendekar sakti yang sangat populer di tanah air. Bersama kesaktian dan kedikdayaan yang dia miliki, membuat kisah-kisahnya terus berkembang dan menjadi cerita rakyat, yang terus diceritakan turun-temurun hingga sampai saat ini. Dari sekian banyak kesaktian yang dimiliki Jaka Tingkir, salah satu kesaktiannya adalah memiliki pusaka sakti yang berupa ikat pinggang atau timang, yang bernama Kiai Bajul Giling. Konon, Joko Tingkir mendapat benda ini dari gurunya, Ki Buyut Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro. Konon dikisahkan, pusaka Kiai Bajul Giling ini dibuat dari biji baja murni, yang diambil langsung dari dalam gumpalan magma lahar Gunung Merapi dan kulit buaya. Dengan kekuatan gaibnya, biji baja murni itu oleh Ki Banyu Biru dibuat menjadi sebuah pusaka sakti, dan berdasarkan babat Jawi dan babat Pengging, kekuatan gaib yang dimiliki pusaka Kiai Bajul Giling ini adalah, barang siapa yang memakai pusaka ikat pinggang Kiai Bajul Giling, maka dia akan kebal terhadap senjata tajam apapun, dan juga akan ditakuti oleh semua binatang buas. Yang kedua, ada pusaka sakti yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga, yakni pusaka sakti tongkat Kalimasada. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Dan dikisahkan, konon Sunan Kalijaga memiliki sebuah pusaka sakti yang sangat legendaris, sebuah tongkat yang selalu setia menemani setiap pengembaraannya, dan dari tongkat inilah banyak peristiwa di luar nalar yang jika dipikir secara logika tidak mungkin bisa terjadi, seperti terciptanya mata air, ataupun munculnya api dari dalam tanah, setelah benda pusaka tongkat Kalimasada tersebut ditancapkan ke bumi. Konon, pusaka tongkat Kalimasada yang berwarna hitam milik Sunan Kalijaga ini, berasal dari sebuah kayu yang juga disebut kayu Kalimasada. Pohon kayu Kalimasada ini konon berasal dari Pulau Karimun Jawa, yang dekat dari kota Jepara, Jawa Tengah. Yang ketiga, ada pusaka sakti legendaris di zaman Majapahit, yakni pusaka sakti keris Nogososro. Pusaka sakti legendaris berikutnya adalah keris Nogososro, dikenal sebagai salah satu benda pusaka sakti di zaman kerajaan Majapahit. Keris Nogososro ini konon dibuat oleh Empu Sedayu atau yang biasa dipanggil sebagai Empu Pitrang. Pada riwayat pembuatannya, keris Nogososro ini dibuat guna untuk meredam bencana yang kala itu sedang terjadi di wilayah kerajaan Majapahit. Melihat tampilannya, keris Nogososro memiliki motif naga utuh dengan mulutnya yang menggigit batu intan dari bagian gandik sampai ekor. Kemudian, keris Nogososro juga memiliki 1000 sisik yang konon bermakna bisa menangkal 1000 bencana, dan dengan kesaktiannya ini, konon, hanya orang-orang tertentu, dengan predikat pemimpin sejati sajalah, yang konon dapat memegang pusaka sakti legendaris keris Nogososro ini. Yang keempat, ada pusaka sakti legendaris milik Ki Ageng Mangir Wanabaya, yakni pusaka sakti tombak Kanjeng Kiai Baru Klinting. Tombak Kanjeng Kiai Baru Klinting sebelumnya adalah pusaka milik Ki Ageng Mangir Wanabaya,
seorang tokoh yang memberontak terhadap Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam pertama. Ki Ageng Mangir Wanabaya adalah keturunan dari Ki Ageng Sela, seorang pendiri kerajaan Mangir yang berada di lereng Gunung Merapi. Ki Ageng Mangir Wanabaya dikisahkan memiliki pusaka tombak yang terkenal sangat sakti. Pusaka tombak itu bernama Baru Klinting. Tombak Kanjeng Kiai Baru Klinting ini konon dibuat dari sebuah batu meteor yang jatuh di daerah Mangir. Batu meteor ini memiliki kandungan logam titanium yang sangat kuat dan tahan karat, dan selain itu, batu meteor juga diyakini memiliki kekuatan alam yang luar biasa, karena telah terbakar di atmosfer ketika memasuki bumi. Yang kelima, ada pusaka sakti milik Keraton Yogyakarta, yakni pusaka sakti legendaris tombak Kiai Pleret. Pusaka tombak Kiai Pleret adalah salah satu pusaka legendaris yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Pusaka ini dipercaya memiliki kekuatan magis, dan sudah ada sejak sebelum Kerajaan Mataram Islam berdiri. Banyak versi dan cerita mengenai asal-usul dari pusaka sakti tombak Kiai Pleret ini, yang hingga sekarang masih menjadi sebuah misteri. Menurut salah satu versi, pusaka sakti tombak Kiai Pleret tercipta pada zaman Syekh Maulana Maghribi, seorang ulama besar yang datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Di versi cerita lain, pusaka sakti tombak Kiai Pleret adalah tombak pusaka yang dibuat oleh Sunan Kalijaga dari api yang menyala di atas air. Tombak ini kemudian diberikan kepada Sutawijaya sebagai hadiah karena berhasil menaklukkan daerah Bumi Mentaok. Pusaka tombak Kiai Pleret ini kemudian menjadi lambang kejayaan dan kekuasaan dari Kerajaan Mataram Islam. Pusaka sakti tombak Kiai Pleret kemudian diwariskan dari generasi ke generasi oleh Raja-Raja Mataram Islam. Pusaka sakti legendaris ini juga menjadi saksi dari berbagai peristiwa penting dalam sejarah Nusantara, seperti perang melawan VOC, perpecahan Kerajaan Mataram, dan perjuangan kemerdekaan. Yang keenam, ada pusaka sakti milik Ken Arok, yakni pusaka sakti Keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring adalah pusaka sakti legendaris milik pendiri Kerajaan Singasari, yakni Ken Arok, yang konon memiliki kesaktian dan kutukan yang sangat mengerikan, di mana pusaka yang dikisahkan terbuat dari batu meteor ini, bahkan mencabut nyawa pembuat dan pemiliknya sendiri. Menurut legenda, Ken Arok meminta Empu Gandring membuat keris ini hanya dalam waktu semalam saja. Namun, setelah Empu Gandring selesai membuat keris tersebut, Ken Arok menggunakan senjata itu untuk menusuk Mo Gandring itu sendiri, karena dianggap gagal menyelesaikan pembuatan sarungnya tepat waktu. Dalam kondisi sekarat, Empu Gandring mengucapkan sebuah kutukan, di mana keris tersebut akan meminta tumbal nyawa 7 turunan dari Ken Arok. Setelah memiliki pusaka sakti ini, kemudian Ken Arok menggunakan keris Empu Gandring untuk membunuh penguasa Tumapel yang bernama Tunggul Ametung, untuk merebut istrinya yang bernama Ken Dedes. Kemudian, Ken Arok juga merebut posisi Tunggul Ametung sebagai penguasa Tumapel, dan kemudian mendirikan kerajaannya sendiri, yakni Kerajaan Singasari. Yang ketujuh, ada pusaka sakti milik Arya Penangsang, yakni pusaka sakti keris setan Kober. Pada kisah babat Tanah Jawa, keris setan Kober dikatakan sebagai pusaka sakti buatan Empu Supomandrangi. Dia adalah seorang putra seorang empu yang berada di Tuban, Jawa Timur. Empu Supomandrangi dikenal sebagai pembuat keris pusaka yang disegani. Selain keris setan Kober, dia juga pernah membuat keris Kanjeng Kiai Sengkelat dan keris Kanjeng Kiai Nogososro. Awalnya, keris setan Kober bernama Bronggot Setan Kober, dan pada kepemilikannya, keris tersebut pernah dimiliki Jafar Sodik atau lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Lalu kemudian, Sunan Kudus memberikannya kepada Arya Penangsang.
Adipati Jipang Panolan. Pada sifatnya, Arya Penangsang diketahui sebagai sosok kepribadian tegas serta sakti mandraguna, sedangkan keris tersebut terkenal memiliki hawa panas yang bisa membuat penggunanya mudah marah. Pada kisahnya, dikatakan bahwa Arya Penangsang juga meninggal akibat terhunus kerisnya sendiri saat terjadi peperangan melawan Sutawijaya, yang juga menggunakan pusaka sakti tombak Kiai Pleret, dan setelah itu, keberadaan keris setan Kober tidak diketahui hingga sampai saat ini. Nah, itu dia 7 pusaka sakti legendaris di Nusantara. Jika para sobat TV kuno menyukai pembahasan ini, jangan lupa klik tombol like dan juga share videonya. Dan jika kalian memiliki request untuk pembahasan selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar.